Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Saat semakin balelonya Panembahan Senopati terhadap Sultan Hadiwijaya. Saat itu, para rombongan petinggi Bagilan dan Kedu sedang bergerak ke arah Pajang untuk menyerahkan segala upeti tanda daerah itu takluk kepada Pajang. Namun, pergerakan rombongan ini diketahui oleh para telik sandi Mataram dan segera dilaporkan kepada Panembahan Senopati. Panembahan Senopati kemudian memerintahkan untuk melakukan penyambutan semeriah mungkin. Hidangan diminta untuk disiapkan selezat mungkin. Gamelan dan tarian juga disiapkan. Rakyatnya juga diminta untuk menyambut rombongan tersebut. Panembahan Senopati dengan dikawal beberapa prajurit segera mencegat rombongan Bagilan dan Kedu. Para prajurit Bagilan dan Kedu segera bersiap dan meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Panembahan Senopati pun berkata kepada pimpinan rombongan, "Tidak ada niat buruk sehingga aku mencegat perjalanan rombongan kalian. Perkenankanlah aku untuk menyambut kalian dan menjamu kalian sebelum kalian melanjutkan perjalanan menuju Pajang. Sungguh merupakan kehormatan bagi kami disambut secara langsung oleh Panembahan Senopati. Dengan senang hati kami menerimanya dan masih banyak waktu untuk melanjutkan perjalanan ke Pajang," kata petinggi Bagilan. Selanjutnya mereka menuju ke Balai Kademangan Mataram dan mereka sangat sukacita disambut layaknya tamu agung. Berbagai makanan dan minuman yang melimpah telah tersedia dan mereka merasakan sekali bagaimana Mataram begitu hormatnya memperlakukan mereka. Rombongan para petinggi dari Bagilan dan Kedu sangat gemar akan tuak dan terlalu banyak meneguk tuak. Dan rombongan pun dihibur oleh berbagai tarian yang dibawakan oleh para penari yang begitu cantik. Kesadaran mereka pun sudah mulai goyah. Panembahan Senopati pun berkata kepada petinggi Bagilan dan Kedu, "Kalian tidak usah melanjutkan perjalanan ke Pajang. Tinggallah di Mataram sepuasnya dan menikmati sambutan kami sepuas-puasnya." Selanjutnya Panembahan Senopati berkata, "Di Mataram ini kalian nggak perlu menghaturkan upeti. Kalian boleh tinggal selamanya. Apa bedanya Pajang dan Mataram? Jika Gusti Allah mengizinkan, Mataram ini pun akan menjadi kerajaan yang besar dan dapat melebihi kebesaran kerajaan Pajang. Dan jika itu menjadi kenyataan, maka kalian akan aku angkat menjadi adipati, tumenggung atau jabatan lainnya." Petinggi Bagilan dan Kedu pun mengangguk-angguk dan berkata, "Dengan sikap rakyat Mataram yang menyambut kami, jangan khawatir Dinda Senopati. Aku akan mendukung Mataram dan berjanji bersama-sama kita wujudkan berdirinya kerajaan Mataram. Ini merupakan janji setiaku kepada Panembahan Senopati." Panembahan Senopati ing Alogo begitu gembira dan telah mempunyai pendukung. Dan atas janji petinggi Bagilan dan Kedu tersebut, selanjutnya ia berkata, "Atas janji dan kesetiaan kalian, tidak akan kubiarkan satu kekuatan manapun yang berani menggempur Bagilan dan Kedu, termasuk Pajang sekalipun. Kekuatan Mataram akan kukerahkan untuk melindungi Bagilan dan Kedu." Kian bergembiralah rombongan dari Bagilan dan Kedu atas dukungan yang diberikan oleh Panembahan Senopati. Dan mereka melanjutkan pesta lagi. Demikianlah Panembahan Senopati. Di tengah kegembiraan di antara rombongan Kedu dan Bagilan, Panembahan Senopati bisa menangkap seseorang yang tidak menyukai keadaan ini, terutama kepada dirinya. Sosok itu adalah Ki Bocor. Ki Bocor merasa kurang begitu suka terhadap Panembahan Senopati. Selain gelarnya Senopati ing Alogo dan rombongan Kedu dan Bagilan yang sudah menganggap dia Panembahan Senopati sebagai raja, menurutnya Panembahan Senopati tidaklah pantas
masih ada Sultan Hadiwijaya. Selain itu, kesaktian Panembahan Senopati belumlah teruji. Oleh sebab itu, Ki Bocor bermaksud menggagalkan aliansi Mataram, Kedu, dan Bagelan. Panembahan Senopati merasakan niat Ki Bocor ini, dan setelah selesai pertemuan tersebut, ia pun kembali ke kediamannya, dan ia sudah memerintahkan prajurit untuk membiarkan apabila ada orang yang masuk dengan ciri-ciri yang telah disebutkan. Seolah seperti sudah diatur, dengan mudahnya Ki Bocor dapat memasuki kediaman Panembahan Senopati, dan ia melihat Panembahan Senopati sedang bersantap makan malam. Dan begitu bergembiranya ia mengetahui Panembahan Senopati membelakanginya. Ki Bocor segera mengeluarkan keris pusakanya, yaitu Kiai Kebodengen, dan bertubi-tubi menusukkan keris pusakanya tersebut ke punggung Panembahan Senopati. Kaget bukan kepalang Ki Bocor. Keris pusakanya tidak mempan, seolah menusuk kulit yang terbuat dari baja. Terus ia mencoba menusuk dengan kekuatan tenaga dalamnya, namun sampai pegel juga tidak mempan. Terluka sedikit pun tidak kulit Panembahan Senopati. Ki Bocor sampai jongkok dan duduk di lantai sambil segera merangkul kaki Panembahan Senopati. Tak henti-hentinya ia mengucapkan ampun dan tobat terhadap kelakuannya itu. Panembahan Senopati terus saja menyelesaikan santapannya. Setelah selesai, dengan suara lembut Panembahan Senopati bertanya, "Sekarang maumu opo, Ki Bocor?" Ki Bocor terus saja memohon ampun dan mengutarakan bahwa tujuannya hanya untuk mengetahui kedikjayaan Panembahan Senopati. Ki Bocor pun berkata, "Setelah hamba membuktikan sendiri, maka Panembahan Senopati memang pantas menjadi raja menggantikan Sultan Hadiwijaya." Selanjutnya Panembahan Senopati pun bertanya, "Ki Bocor, jika kowe ku ampuni, apa balasan yang dapat kau berikan?" Ki Bocor pun berkata, "Hamba berjanji akan selalu setia kepada Panembahan Senopati dan akan berada di barisan terdepan yang akan membela Paduka. Jika hamba berkhianat, hamba sendiri yang akan menyerahkan jiwa hamba kepada Paduka." Panembahan Senopati pun berkata, "Baiklah, kowe aku ampuni. Akan kulihat bagaimana engkau menepati janjimu." Demikianlah Panembahan Senopati semakin balelo terhadap Sultan Hadiwijaya, terhadap kekuasaan Pajang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.